Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi saya ingin bahas sedikit masalah sensasi di perut ya. Di perut yang saya bilang, dan kemarin saya bahas di area ulu hati, di perut atas itu area perut tapi bagian atas ya, area ulu hati situ ya, itu juga termasuk pencernaan juga. Pokoknya dari perut atas sampai perut bawah itu semuanya pencernaan gitu ya. Jadi semua itu memang dari satu kesatuan untuk mencerna makanan ya, dan itu fungsinya juga beda-beda. Nah, di video kali ini saya ingin bahas sedikit ya tentang, seperti biasa, asam lambung kardan. Jadi tapi sebelumnya alangkah baiknya kalian untuk subscribe dulu channel ini, karena subscribe itu gratis ya, tidak dipungut biaya sepeser pun ya, dan tinggal klik saja cuma satu kali di bawah sini. Yang sudah subscribe ya sudah, berarti sudah mendukung channel ini untuk berkembang lebih maju lagi ya, untuk gimana ya, untuk memotivasi teman-teman kita juga semuanya yang masih parah-parah ya. Jadi niat saya di sini tuh bukan untuk menggurui kalian, itu bukan, tapi saya ini mencoba bagaimana caranya untuk kalian itu bisa paham ya apa yang saya pahami di asam lambung kardan CT ini, karena saya juga penderita gitu ya. Saya juga penderita yang dulu saya pernah parah, saya pernah nggak bisa apa-apa, sampai saya itu stres ya, karena saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, rasanya berat sekali. Nah, saya berpikir dari situ, karena saya, wah ini pasti banyak juga. Ternyata saya buka di grup, saya nemuin di grup ya, ternyata banyak sekali yang sakit asam lambung kardan CT ini, dan sensasinya itu macam-macam ya. Tapi semua itu nggak apa-apa, dan untuk saya semoga saya itu tetap terus sehat, kalian juga terus sehat, ada perkembangan baiknya, dan bisa menuju ke 100% sembuh total gitu ya. Ya, itu yang kita inginkan ya, cuma satu saja, sembuh total 100% seperti semula, seperti dulu ya. Jadi langsung saja saya ingin bahas itu ya, masalah perut. Dan perut itu yang saya rasain apa saja sih? Yang saya rasain ini, saya cerita dulu ya yang pernah saya rasakan ya. Untuk perut itu kan di bawah ulu hati ya, di perut tengah sampai bawah ya. Nah, yang saya rasakan ya waktu saya parah-parahnya itu panas ya, panas, begah, perih, kembung, terus di perut, di area pusar itu, garis ke atas itu kayak ada ototnya itu tegang ya. Jadi buat apa itu, buat makan itu nggak ada rasa enak-enaknya sama sekali. Untuk ngerasain lapar dan kenyang itu nggak bisa ya. Jadi saya juga waktu itu bingung, ini itu kenyang atau lapar. Nah, waktu itu saya juga merasa bingung, karena antara lapar dan kenyang itu nggak bisa bedain saya, karena perut tuh rasanya nggak karuan. Kayak saya itu kayak berpikir kayak perut saya itu busuk ya, dalamnya itu busuk, udah amburadul semuanya. Saya berpikirnya begitu. Wah, rasanya nggak karu-karuan, sampai buat ngapa-ngapain nggak enak ya. Itu cuma yang di perut, belum sensasi yang lainnya dari kepala sampai kaki ya. Itu cuma yang di perut saja. Wah, rasanya nggak enak-enak sama sekali. Mau makan salah, nggak makan juga salah ya. Coba bayangkan kalian, mungkin ada yang masih begitu ya. Silahkan simak video ini sampai habis, karena saya akan cerita semuanya yang saya tahu, yang pernah saya alami, dan bagaimana saya menyikapinya. Saya akan ceritakan semuanya di channel Aslamku ini. Jadi kalian yang penting omongan saya itu jelas, bisa dipahami kalian ya. Masalah video, saya memang ngerekam sampai sama HP-nya HP jelek ya. Dan untuk sensasi di perut itu banyak sekali saya komplit, tapi yang saya rasain itu di yang sering itu di tengah dan kiri ya, tengah dan kiri dari kalian sini ya, tengah dan kiri. Nah, itu yang sering. Kalau kanan itu kadang sakit, tapi kadang enggak, jarang lah, enggak setiap hari. Kalau yang setiap hari itu tengah sama kiri, itu tiap hari terus, enggak ada rasa enak-enaknya sama sekali
ya, terus pokoknya sakitnya itu nonstop ya. Beda lagi dengan yang tidak nonstop, itu beda. Ada juga yang tidak nonstop, itu kadang dia enakan, nanti kambuh lagi. Itu menurut saya ringan lah, ringan. Kalau saya itu nonstop sakit terus ya, nggak ada apa ya, nggak ada spasinya, nggak ada putus-putusnya ya. Setiap menit, setiap jam, setiap itu saya ngerasain terus. Perut itu rasanya nggak enak-enak sama sekali ya. Itu lama saya ngerasain itu semua. Itu mungkin hampir setahun atau setahun lah ya, setahun, kurang lebih setahun ya. Pokoknya saya ngerasain siksaan dari asam lambung kata Seti ini kurang lebih setahun lah ya, semuanya itu ya. Mungkin ada yang dia itu pendek, cuma sebentar hilang. Nah itu saya juga ada, karena setiap orang itu sensasinya beda-beda dan cara penanganannya juga pun beda-beda ya. Jadi yang saya alami ya ini ya, yang saya lakukan ketika saya perut saya itu lapar atau kenyang, itu saya nggak bisa ngerasain. Terus rasanya begah, kaku, kembung, terus panas ya, terus kaku di otot di tengah itu kaku. Saya pegang itu kaku sekali, nggak bisa lemes, mentul-mentul itu nggak bisa. Kalau normal kan mentul-mentul ya. Perut di tengah itu, perut di tengah, di atas pusar itu saya dorong-dorong itu keras banget ya, seperti apa ya, seperti tegang gitu ya. Padahal saya nggak gimana ya, biasa saja. Dan itu rasanya nggak karuan. Sampai saya itu waktu itu saya masih ingat ya, saya ambil surat resign dari, saya kerja ya kan, saya resign karena saya udah nggak kuat, karena sensasinya berat sekali ya. Sampai saya itu loyo setiap hari ya, dan pokoknya nggak nyaman lah buat naik motor keliengan, buat nggak, rasanya pokoknya bahaya lah. Penyakit ini bahayanya itu sensasi keliengannya. Kalau naik motor itu bahaya, kalau di rumah sih nggak apa-apa, cuma keliengannya cuma gitu aja. Bahayanya itu kalau naik motor, nanti kalau keliengan, kalau terjadi apa-apa kan nggak lucu ya gitu ya. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk saya bingung, saya resign kerja atau tidak. Akhirnya saya resign, terus ambil surat itu, saya ditanya sama satpamnya situ, loh sakit apa mas? Sakit lambung ini, rasanya gini-gini, saya ceritain semuanya. Itu waktu itu saya ambil, terus saya terpaksa sekali, saya seret-seret badan saya, padahal saya masih rasanya nggak karuan, saya seret badan saya pamitan di kerjaan saya pun saya juga seret, saya paksa badan saya, karena saya memang harus pamitan dan harus ambil surat resign juga ya. Itu wajib, kalau nggak bisa, harus saya. Makanya saya paksakan meskipun rasanya nggak karuan ya. Terus waktu itu ya saya ambil, itu perut dan ulu hati saya pas waktu ngambil itu berat sekali, kayak ada batunya, kayak ada apanya ya kayak ada batunya gitu, rasanya berat. Mata itu kayak rasanya berat sekali ya, mata, wajah itu rasanya, sama seluruh kulit itu kayak seperti mati rasanya, tapi bukan 100%. Mati rasanya itu 50% mati rasa kulitnya ya, seperti diginiin itu mati rasa. Nah itu yang saya rasain ya, itu yang di perut itu mengganjal ya. Pokoknya yang di perut ulu hati saya ngerasain udah puas banget ya, karena sensasinya banyak sekali. Jadi sekarang saya bahas solusinya ya, solusinya yang saya lakukan, terus bagaimana saya menyikapinya. Nah waktu itu saya mulai belajar untuk ikhlas, sabar, dan saya udahlah, mau sakit gini-gini, memang sakitnya gitu-gitu aja tapi menyiksa sekali ya. Saya udah pasrah, udah sabar, udahlah ikhlas aja lah, ikhlas aja, nggak apa-apa. Saya mau mati nggak apa-apa, mau gini terus juga nggak apa-apa, mau gimana lagi gitu ya. Terus saya nonton channel-channel YouTube Kang Rohimat dan Kang Erik Wibowo. Saya waktu itu nontonnya dua itu, saya tonton, saya pahami, saya pelajari. Pokoknya saya udahlah, saya sambil nangis. Pokoknya saya waktu itu sakit banget, itu saya sering nangis. Kalau malam itu saya saking nggak kuatnya ya, saya sampai nangis. Ini terus terang saja saya sampai nangis. Dan itu nggak ada yang tahu ya, kalau saya nangis tuh nggak ada yang tahu. Pokoknya saya kalau bisa saya
sakit menderita tapi nggak ada yang tahu ya. Kalau nanti keluarga saya ada yang tahu mungkin dia tambah sedih ya, karena wah sakitnya luar biasa pokoknya ya. Jadi itu yang saya alami ya. Untuk menyikapinya saya sabar, belajar sabar, ikhlas meskipun itu sulit ya. Belajar sabar, ikhlas, terus saya lakuin 3 pola hidup sehat itu. Dan dari Kang Rohimat saya ringkas, saya masukkan, saya pelajari lah, intinya saya pelajari 3 pola hidup sehat dan mantangan-mantangannya. Dan terima kasih untuk channel Kang Rohimat dan Erik Wibowo. Saya waktu itu saya nonton kalian dan saya belajar dari situ. Saya belajar sabar juga ya. Sabar, udahlah lakuin saja, dan kalau bisa paksakan dilatih gitu ya, dilatih untuk keluar, untuk jalan-jalan, untuk refreshing gitu ya, biar pikirannya plong gitu ya, biar pikirannya plong, biar pikirannya itu seger ya. Saya coba terus, saya sabar, mau sensasi keluar saya biarin, ya udah keluar saja gitu ya. Kalau mau keluar saja, nggak apa-apa. Apalagi panic attack itu yang saya bikin trauma, itu panic attack ya. Itu rasanya nggak nyaman sama sekali. Panic attack itu rasanya tiba-tiba rasanya kayak mau mati gitu ya, kayak mau pingsan, tapi kita itu nggak bisa keluar, rasanya gemetar semua, mual, terus kepala keliengan kayak pet-petan gitu, tapi nggak apa-apa. nggak mati, nggak pingsan juga enggak ya, rasanya nggak karuan, bikin cepet-cepet pengen pulang. Itu ya yang saya alami. Dan 3 pola hidup sehat, dan jangan makan pantangan pedas, asam, terus santan, terus yang digoreng itu jangan dulu ya. Nah ini yang kalian mungkin belum tahu, makanan yang digoreng itu wah sangat-sangat berpengaruh sekali untuk sensasi di perut atau di ulu hati ya. Itu sangat berpengaruh sekali, bahkan sampai ke di sensasi di dada itu juga berpengaruh ya. Makanan yang digoreng atau yang berminyak ya, itu jangan, kalau bisa ya, kalau bisa jangan dulu, dan itu hindari dulu lah ya untuk beberapa saat. Karena nanti kalau kalian udah agak membaik perutnya agak enakan, kalian akan merasakan sendiri hasilnya ya. Kalau udah enakan kalian bisa makan lagi ya, tapi dalam porsi sedikit dulu, dilatih, jangan setiap hari ya. Ya saya tahu kalau tidak makan yang digoreng itu nggak nafsu makan, bener nggak? Bener, soalnya saya ngalamin. Dan waktu itu saya udahlah, saya tinggalkan, saya makan yang aman-aman, saya paksakan, dan saya tinggalkan rokok juga waktu itu ya. Kalau saya masih rokok meskipun sehari satu itu saya masih, karena susah banget untuk menghilangin rokok, untuk meninggalkan rokok itu susah. Dan akhirnya sampai sekarang saya sudah meninggalkan rokok, alhamdulillah ya. Kalau bisa sih nanti kalau udah sembuh jangan lagi rokok ya. Karena rokok itu juga berpengaruh sekali untuk panic attack ya. Ada hubungannya dengan panic attack, merokok itu ada hubungannya dengan panic attack. Yang di saya, yang di kalian mungkin beda lagi gitu ya, karena setiap orang beda-beda. Oke, jadi itu ya. Dan jangan lupa berjemur, olahraga ringan, jalan-jalan atau aktivitas apalah setiap hari. Jangan rebahan terus itu bikin aliran darah kita itu nggak lancar ya. Kita buat gerak nggak apa-apa sekuatnya, kalau nggak kuat istirahat dulu gitu ya. Jadi sebenarnya simpel, jangan makan yang aneh-aneh dulu, yang pantangan itu jangan dimakan, apalagi yang digoreng, nah itu jangan dulu. Dah, minumnya air putih hangat terus, diperbanyak sehari 2 liter ya minimal. Kalau bisa kalian minum banyak juga nggak apa-apa kalau kalian kuat ya. Nggak langsung minum banyak 2 liter itu enggak, minumnya ya sering minum gitu ya. Itu udah bagus ya, biar tubuh kita itu nggak dehidrasi dan bisa adem gitu ya. Dan kandungan asamnya itu juga akan berkurang kalau kita minum air putih terus, bener ya. Oke, jadi gitu, itu masalah di dalam perut ya. Waktu itu saya merasa perut saya itu busuk dan mungkin saya nggak bisa sembuh, saya berpikirnya begitu ya. Dan sensasi di perut, alhamdulillah sekarang sekarang saya buat video ini, rasanya apa mas? Ini rasanya apa ya? Nggak ada rasa sih ya, nggak ada rasa, menurut saya nggak ada rasa ya. Dan kadang saya juga masih agak nggak nyaman di perut ya, tapi udah nggak seperti dulu lah, udah jauh sekali. Saya udah bisa ngomong di sini, udah bisa menyampaikan ke teman-teman semuanya, saya sudah alhamdulillah sekali ya. Semoga saya selalu sehat, kalian juga selalu sehat, saya bisa buat konten terus untuk menemani teman-teman semuanya. Bagi yang suka, bagi yang nggak suka ya nggak usah ditonton gitu ya.
Oke, gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.